Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiawan. Saya mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Islam Indonesia. Pada presentasi kali ini, kami sekelompok akan menyampaikan aplikasi penerapan medan magnet pada topik microwave. Pada presentasi ini, kami memilih aplikasi medan magnet pada topik microwave karena kami sering melihat penggunaan microwave yang marak digunakan pada masyarakat. Selain itu, penerapan microwave sangat berguna sehingga sangat bermanfaat bagi manusia. Sebelum itu kita akan mengenal lebih dulu penerapan medan magnet, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu medan magnet yang timbul secara alami dan medan magnet yang digunakan secara khusus untuk keperluan manusia. Pada penggunaan medan magnet yang timbul secara alami, kita sebut sebagai medan magnet, yaitu area yang terpengaruh di sekitar magnet pada gaya medan tertentu. Sedangkan pada gaya elektromagnetik, sama dengan medan magnet, namun timbul pada pergerakan arus listrik yang ada di konduktor tersebut. Sedangkan untuk aplikasi penerapan medan magnet yang digunakan pada topik ini, lebih menggunakan penerapan medan elektromagnetik karena penggunaan metode ini sangat bermanfaat, apalagi dengan merubah arus dan lilitan kita dapat menghasilkan medan magnet yang berbeda sehingga dapat kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Pada penerapan medan magnet tersebut sangat bermanfaat. Selain itu, dapat digunakan pada berbagai aplikasi, tidak hanya pada microwave. Contohnya pada penggunaan alat mekanik, yaitu penggunaan motor listrik, ataupun dapat kita jumpai pada penggunaan alat musik seperti speaker. Sedangkan untuk penggunaan microwave sendiri, sangat banyak penggunaannya, khususnya pada industri makanan. Penggunaan microwave sangat bermanfaat karena dapat menghasilkan makanan yang memiliki tekstur kematangan cukup sempurna, baik kematangan yang di luar bahan makanan dan kematangan di dalam bahan makanan tersebut memiliki hasil yang sama. Hal tersebut dikarenakan oleh penggunaan gelombang mikro sehingga panas yang dihasilkan akan secara merata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai microwave beserta komponen-komponen yang ada pada microwave tersebut. Microwave merupakan salah satu peralatan dapur yang berfungsi untuk memanaskan makanan. Dengan begitu, makanan instan hingga sisa akan dapat kembali hangat sebelum dimakan. Microwave dapat memanaskan makanan tersebut dengan penggunaan gelombang mikro. Marilah kita lihat peran masing-masing komponen yang ada pada microwave tersebut. Pada komponen yang pertama, terdapat high voltage transformator yang digunakan untuk meningkatkan tegangan yang masuk. Tegangan tersebut pun akan dilanjutkan ke kapasitor untuk diakumulasi hingga titik tertentu. Tegangan yang telah diakumulasi tadi akan diteruskan ke magnetron untuk menghasilkan panas, yang kemudian akan menghasilkan gelombang mikro. Gelombang mikro ini pun akan dipancarkan oleh antena. Antena ini akan memancarkan gelombang mikro ke segala arah. Oleh karena itu, diperlukannya peran waveguide untuk memastikan arah pancaran tersebut dapat terkontrol menjadi satu arah saja. Yang kemudian, waveguide pun akan memancarkan gelombang mikro tersebut ke dalam cooking cavity atau rongga resonansi. Pada rongga resonansi ini, waveguide akan dipancarkan akan memancarkan gelombang mikro untuk membuat suatu gelombang yang dikenal sebagai gelombang berdiri. Gelombang berdiri inilah yang memungkinkan makanan untuk dapat dipanaskan. Wave stirrer ini menjamin gelombang berdiri tersebut dapat memanaskan makanan secara merata pada cooking cavity tersebut. Metal mesh window digunakan untuk
kita dapat memantau masakan yang sudah kita masak. Akan tetapi, diperlukan metal mesh window untuk menjamin agar radiasi dari gelombang mikro tidak keluar dari cooking cavity. Cooling fan digunakan untuk menjamin agar magnetron yang menghasilkan panas tidak overheat. Setelah melihat peran dari masing-masing komponen microwave, marilah sekarang kita lihat cara kerja gelombang mikro. Untuk memanfaatkan gelombang mikro ini secara efektif, maka kita perlu menggunakan gelombang tersebut berkali-kali. Hal ini dapat dicapai dengan merefleksikan dan menjaganya tetap terbatas pada area tertentu. Di sini kami telah membuat suatu visual cara kerja dari metode resonansi untuk mencapai hal tersebut. Metode resonansi ini akan meningkatkan intensitas gelombang elektromagnetik. Metode ini menggunakan pendekatan gelombang berdiri, yang dimana gelombang berdiri ini merupakan gelombang yang berfluktuasi pada masanya akan tetapi tidak merambat melalui ruang. Gelombang ini dapat terbentuk saat dua gelombang dengan frekuensi dan amplitudo yang sama bergerak dengan berlawanan arah yang mengakibatkan terbentuknya tiga resultan gelombang sinusoidal yang terbikin pada tiga perbedaan masa fase. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik hanya akan berosilasi di posisinya tanpa merambat. Di sini kami telah menyediakan visual untuk beberapa fase tersebut. Di sini terdapat fase pertama dapat dilihat bahwa perbedaan fasenya hanyalah 180. Ini untuk fase kedua yang dimana gelombang biru adalah gelombang masuk, gelombang merah adalah gelombang pantul, dan yang hijau adalah gelombang berdirinya atau resultan gelombang sinusoidal fase kedua. Dan untuk yang ketiga, di sini perbedaan fasenya adalah 0 derajat dengan gelombang hijaunya adalah gelombang berdiri pada masa fase tertingginya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galang Ismu Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama dari microwave, yakni magnetron. Magnetron memiliki beberapa komponen, yakni lempeng anoda, magnet permanen, filamen, dan katoda, serta antena. Cara kerja dari magnetron dimulai dari katoda dan filamen, di mana arus listrik akan melalui filamen dan memanaskan katoda. Dan karena ini, elektron akan dipancarkan dari katoda. Fenomena ini dikenal sebagai emisi termionik. Menariknya, dalam hal ini, elektron kembali ke katoda. Jika kita menempatkan anoda dengan potensial positif, elektron yang dipancarkan tadi akan terakselerasi dan bergerak menuju anoda. Namun, dalam pengaturan ini, elektron tidak terpancar secara efisien karena menghabiskan sangat sedikit waktu di ruang interaksi tersebut. Maka dari itu diperlukan magnet permanen yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan magnet permanen memaksa elektron untuk mengambil jalur melengkung. Karena jalur elektron sekarang melengkung, waktu yang dihabiskan elektron dalam ruang interaksi menjadi meningkat. Struktur terakhir yang terbentuk dikenal sebagai magnetron Hall. Magnetron Hall lebih efisien daripada teknologi yang dijelaskan sebelumnya, namun efisiensi dapat lebih ditingkatkan dengan bantuan osilasi LC. Apa itu osilasi LC? Untuk mencapai osilasi, anoda dirancang dengan dibentuk rongga. Permukaan lengkung pada rongga bertindak sebagai induktor. Ini berarti bahwa akumulasi muatan akan menjadi osilasi LC yang serentak.
Dengan bantuan loop logam dan antena, osilasi ini diekstraksi dan diubah menjadi gelombang IM atau elektromagnetik. Osilasi ini akan dipertahankan dalam magnetron karena elektron terus mengalir dari katoda ke anoda. Pengaturan ini mengakibatkan elektron membentuk sebuah bentuk, yakni spoke wheel. Karena muatan pada rongga berosilasi, maka spoke wheel harus berputar. Perlu diingat, antena hanya terhubung ke rongga tunggal. Karena garis medan magnet yang dihasilkan dalam satu rongga juga terhubung dengan rongga lainnya. Fenomena ini disebut dengan mutual coupling. Jadi antena dengan bantuan loop logam ini digunakan untuk mengekstraksi dan diubah menjadi gelombang IM atau elektromagnetik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.